Halo Sobat Corong ID. Wilayah Natuna acap kali menjadi perbincangan hangat di tengah pandemi yang masih berlanjut. Nah bos, kini militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Natuna, di mana kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan, menyusul memanasnya situasi di perairan Laut Cina Selatan. Seperti diketahui bersama, klaim sepihak China terhadap LCS memicu ketegangan dengan sejumlah negara-negara ASEAN. Sikap China yang tidak mematuhi keputusan arbitrase Mahkamah PBB, juga memicu ketegangan dengan beberapa negara seperti Taiwan, Jepang, dan Sekutu Amerika Serikat, yang selama ini mengusung kebebasan navigasi di perairan tersebut. Meski Indonesia tidak masuk dalam pusaran konflik di perairan tersebut, adanya perebutan kepentingan antara dua negara besar, bukan tak menutup kemungkinan jika konflik tersebut akan memberikan dampak pada Indonesia. Terbukti, tak jarang kapal-kapal China terlibat gesekan dengan armada tempur TNI Angkatan Laut di perairan Natuna Utara, yang berbatasan dengan LCS. Maka dari itu, sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlahan namun pasti, terus memperkuat keberadaannya sebagai deterrence effect atau efek gentar di kawasan tersebut. Seperti pada beberapa hari yang lalu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Fajar Prisetyo telah meresmikan 4 satuan baru di Ranai, Kabupaten Natuna. Tentu hal ini berguna untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia bos. Di mana 4 satuan TNI Angkatan Udara yang diresmikan pengoperasiannya tersebut adalah Skadron Udara 52, Detasemen Pertahanan Udara 475, Detasemen Pertahanan Udara 476, dan Detasemen Pertahanan Udara 477 Pashas. Nah, sahabat sekalian, diketahui jika peresmian 4 satuan secara serentak ini, merupakan bagian dari upaya pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara, khususnya dalam hal pengembangan dan validasi organisasi. Tujuannya apa Min? Nah tujuannya adalah untuk membentuk satuan dan sistem kerja yang semakin efektif dan efisien, dalam memastikan terlindunginya kedaulatan negara di udara, begitu bosku. Bukan hanya itu saja, karena satuan ini juga akan bertugas untuk mengamati dan melindungi dari berbagai ancaman dan serangan, khususnya dari udara. Ternyata bukan hanya untuk udaranya saja bos, melainkan TNI AD dan TNI AL juga turut memperkuat kekuatan kita di Natuna. Sahabat sekalian, untuk TNI AD sendiri telah meresmikan Batalion Komposit 1 Gardapati di Kabupaten Natuna, di mana satuan siap gerak TNI ditempatkan di sana untuk menghadapi berbagai penugasan yang mendesak. Lalu untuk lini lautnya, TNI AL telah membangun Markas Komando Gugus Tempur Laut Koarmada 1 sebagai komando pelaksana operasi tempur, dan Posko Keamanan Laut Terintegrasi yang akan menjadi bagian dari penguatan satuan TNI terintegrasi di Natuna. Jelas ini bertujuan untuk memperkuat pangkalan Ranai di Natuna bos. Selain itu, pihaknya juga telah menempatkan 1 kompi marinir di Mako Batalion Komposit Gardapati, dan menyiagakan 3 kapal fregat atau kapal perang, serta kapal jenis Sea Rider untuk mengejar kapal pelanggar batas wilayah laut. Nah sahabat sekalian, kita juga sangat berharap jika penambahan kekuatan tersebut, diharapkan memiliki efek tangkal terhadap timbulnya ancaman yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Dan semoga saja, di hari mendatang benteng pertahanan kita di Natuna makin kuat lagi, sehingga membuat negara lain segan untuk mengusik Indonesia. Jadi, bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Sekian dulu dari admin, terima kasih.